Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang fikih. Sebelumnya kalian masih ingat kan sholat Jumat itu apa? Jadi sholat Jumat itu adalah sholat pengganti sholat zuhur. Nah, namun kali ini rokaatnya itu cuma 2 rokaat. Kalau sholat zuhur itu kan 4 rokaat. Nah, kalau sholat Jumat itu 2 rokaat kayak gitu. Dan ini itu dilakukan oleh kaum pria saja atau laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak sholat Jumat, jadinya sholat zuhur seperti biasa. Nah, untuk kali ini sebelum membahas ke rukun khutbah Jumat, Ibu akan sedikit mengulas tentang sholat Jumat kemarin. Jadi syarat sholat Jumat itu ada terbagi dua. Jadi ada syarat wajib dan syarat sah. Itu. Nah, syarat wajib ini itu syarat di mana ketika kalian tidak memenuhi syarat ini, maka kalian tidak diharuskan untuk melakukan sholat ini. Syarat wajibnya ini, pertama itu ada beragama Islam, kedua sudah balik, ketiga berakal sehat, keempat laki-laki, kelima sehat badan, keenam mukmin atau menetap. Jadi yang pertama udah jelas ya, beragama Islam. Kalau misalkan ada agama Kristen, apakah wajib sholat Jumat? Ya, tidak wajib. Yang kedua, sudah balik. Nah, balik ini itu ada ketentuannya. Biasanya kalau laki-laki itu ketika sudah bermimpi basah. Nah, jadi hanya kaum laki-laki yang tahu apa mimpi itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk perempuan sendiri itu batasnya haid. Haid ini biasanya dikategorikan dari 15 tahun, tapi ada juga yang kurang dari 15 tahun, seperti itu. Cuman kebiasaannya adalah ketika wanita berumur 15 tahun. Nah, yang ketiga yaitu berakal sehat. Ketika kalian berakal sehat, berarti wajib sholat Jumat. Kalau misalkan ada orang yang tidak sehat akalnya atau misalkan ada gangguan akalnya, berarti itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki. Maka dari itu untuk perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang kelima, sehat badan. Yang keenam, mukim atau menetap. Jadi kalau misalkan gini nih, kalian itu sedang berpergian. Misalkan rumah kalian tuh di Bandung, terus kalian ke Garut. Nah, kalian ketika ada di Garut ternyata di hari Jumat dan sudah berkumandang adzan zuhur misalkan kayak gitu. Otomatis kalian tidak wajib untuk sholat Jumat seperti itu. Namun disarankan lebih baiknya itu kalian sholat Jumat seperti itu. Nah, untuk ketentuannya tersendiri syarat wajib itu ada 6. Untuk selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Jadi syarat sah ini itu ketika kalian tidak melaksanakannya, salah satu syarat sah ini, maka sholat Jumat kalian itu tidak sah atau batal, istilahnya kayak gitu. Yang pertama, dilakukan di tempat yang ada penduduknya atau didiami oleh masyarakat seperti kota atau desa. Nah, biasanya ini itu jumlah minimal orang yang harus sholat Jumat itu ada 40 orang. Jadi ketika ada 40 orang nih dan mereka itu mukim atau tinggal di situ dan jadi tinggalnya di situ. Nah, orang yang mukim ini tersendiri ketika sudah melebihi 3 hari, misalkan kalian 3 hari nih udah diam di Bandung, asalnya orang Garut tapi udah diam di Bandung 3 hari, nah itu kalian bisa terkategorikan sebagai mukim itu. Nah, kalau misalkan dalam 40 orang ini itu ternyata ada salah satu pendatang baru yang baru 1 hari atau baru datang. Jadi otomatis jumlahnya 39 nih ya. Nah, makanya sholat Jumat itu nggak sah kayak gitu. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat Jumat ini itu dilaksanakan 2 rakaat, yaitu pengganti sholat zuhur. Yang ketiga dilaksanakan pada hari Jumat dan waktu zuhur. Yang keempat dilaksanakan setelah dilakukan 2 khutbah. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat itu ada 2. Yang pertama sholat 2 rakaat. Yang kedua
dua khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat. Nah, dua khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat Jumat ini kita akan membahasnya, yaitu disebut dengan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat ini itu nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi khutbah Jumat ini itu memiliki rukun dan syaratnya juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat khutbah Jumat nih. Syarat khutbah Jumat yang pertama, kedua khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat dan sesudah masuk waktu zuhur. Kedua, orang yang berkhutbah atau disebut dengan khotib itu harus laki-laki. Sunatnya itu kalau misalkan khotib ketika sedang berkhutbah, biasanya kalian suka ada yang melihat sedang memegang tongkat. Nah, itu sunahnya. Tapi kalau misalkan tidak ada tongkat juga nggak apa-apa. Seperti itu. Dan dapat berbicara, tidak tulis, suci dari hadas besar dan kecil. Kayak gitu. Badan, pakaian, tempat khotib harus suci dari najis. Nah, najis ini itu terbagi menjadi beberapa. Mungkin kalian sudah ada yang membahas atau belum, gambaran saja bahwa najis ini itu terbagi menjadi 3. Jadi ada najis berat, sedang, dan najis ringan kayak gitu. Nanti kalian boleh baca-baca tentang berbagai macam najis gitu ya. Terus menutup aurat, lalu berdiri ketika menyampaikan khutbah bagi yang mampu. Khutbah pertama dan kedua dilakukan secara berturut-turut. Nah, jadi duduk sebentar di antara dua khutbah. Jadi bentar ya, sebelum takutnya ibu. Jadi khutbah itu yang pertama, ketika khutbah pertama berturut-turut dan diselingi dengan duduk. Jadi maksudnya itu diselingi dengan duduk jadi pertama khutbah duduk sebentar, lalu khutbah lagi, seperti itu. Suara khotib harus keras sehingga dapat didengar oleh jemaah Jumat. Selanjutnya yaitu tentang rukun khutbah. Nah, jadi dalam rukun khutbah ini itu, jika kalian akan menyampaikan khutbah, di dalamnya itu termuat apa saja? Seperti itu. Yang pertama yaitu mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu kan syahadat seperti apa? Masa nggak tahu? Yang ketiga, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh seperti itu. Atau mungkin ada yang tidak menggunakan Sayyidina, itu terserah kalian. Selanjutnya nasihat. Nah, nasihat atau wasiat takwa. Jadi wasiat takwa ini itu berisi tentang pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat tentang agama dan segala segi kehidupan yang prinsipnya merupakan ajaran untuk menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu. Selanjutnya, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari khutbah. Terus mendoakan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat serta mukminin mukminat pada khutbah kedua. Intinya adalah mendoakan untuk sesama muslim dan mukmin, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang sunnah khutbah. Nah, jadi dalam khutbah ini ada salah satu yang disunahkan. Yang pertama, khotib berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi ketika khotib akan berkhutbah, lebih baik itu berdiri, dan berdirinya itu di tempat yang lebih tinggi, seperti itu. Kedua, khotib memberi salam kepada jemaah dengan posisi menghadap mereka. Selanjutnya, khotib berpegangan pada sebatang tongkat atau sejenisnya, seperti yang tadi setelah ibu katakan bahwa memegang tongkat itu sunnah. Kenapa? Karena ada hadisnya, ada riwayatnya, ada ceritanya, seperti itu. Kalau misalkan ibu bercerita takutnya panjang sekali,
Jadi kalian boleh melihatnya di buku-buku, membaca tentang sejarah sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu ada sejarahnya seperti itu. Lalu setelah mengucapkan salam, khatib duduk sebentar sampai azan selesai. Itu khatib hendaklah suaranya keras agar jemaah mengerti dan paham terhadap kata-kata yang diucapkan. Jemaah jangan berbicara selama khutbah berlangsung. Membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk antara dua khutbah. Khatib mengakhiri khutbah dengan permohonan ampun kepada Allah dan lebih baik pada akhir khutbah kedua. Seperti itu. Sekian untuk pembahasan khutbah Jumat kali ini. Kalian bisa membiasakan sholat Jumat kayak gitu. Kalau itu seperti petuah-petuah, skip. Selanjutnya kalian mengerjakan latihan di halaman 8, PG-nya juga sampai halaman 11. Dari halaman 8 sampai 11. Oke, seperti itu sudah jelas? Insya Allah paham ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.